satu Ya, kelas. nggak apa-apa Ustazah. Ya, Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amin amma ba'du. Yang saya sayangi seluruh peserta kajian muslimah PLN Pusat. Semoga selalu kita diberikan kesehatan, ya, rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan masuk pembahasan tentang tazkiyatun nafs, ya. Ini masih pakai nama anak saya, nggak apa-apa ya. Ganti lagi nanti waktu. Saya coba untuk screen dulu ininya. Saya sudah jadikan host ya. Bisa Ustazah. share screen Ustazah. Ya. Iya. Saya besarin. Jadi memang bicara soal tazkiyatun nafs ini menjadi kebutuhan kita, ya. Karena memang yang bisa membersihkan hati kita ya diri kita, orang lain tidak bisa melihat begitu. Untuk itulah bagaimana kita bisa selalu menambah bekal, ya, diantaranya itu kajian pekanan, ya. Karena pada saat kita mengikuti kajian pekanan, kita bukan hanya menyehatkan hati kita, tapi anggota fisik kita, ya, dari mulai mata, telinga, tangan, ya, yang mau tidak mau kita konsentrasi begitu terhadap kajian-kajian. Selebihnya adalah konten dari materi yang kita kaji, ya. Jadi dengan kita tahu tanda hati yang sakit, ya, kita jadi tahu, oh ya, kalau hati saya mau sehat berarti saya harus meninggalkan semua tanda-tanda ini, gitu ya. Nah, dalam Al-Quran surah Asy-Syams, ya, ayat 9 sampai 10, ini Allah memberikan dua jalan, ya, teman-teman sekalian. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, ya. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya, ya. Jadi orang-orang yang berjuang, ya, tanpa kenal lelah untuk sampai pada kesucian jiwa, ya, dia akan mendapatkan kebahagiaan, ya, ketentraman, bukan hanya di dunia tapi sampai pada akhirat. Dan orang-orang yang beruntung ini saat ujian-ujian fisik, ya, menurut orang lain itu adalah tidak menyenangkan, ya, menurut hati kita, ya, tetapi bagi kita kalau memang Allah ridho dan itu merupakan menambah kebersihan hati kita, ya, kita akan menjalani dengan sabar dan tabah, ya. Sesuatu yang tidak menyenangkan itu kan kalau Allah uji dengan COVID, ya, Allah uji dengan PHK, ya, kemudian mungkin sudah orang teman-temannya sudah menikah, dia belum menikah, ya, teman-temannya sudah mempunyai anak, dia belum, gitu. Tapi kalau dia melihatnya dengan kacamata keimanan, bagi dia ya belum apa-apa, masih ada orang yang lebih berat, ya, dari ujian yang ada. Berapa banyak orang yang punya keturunan misalnya, hidupnya juga nggak bahagia. Kenapa? Karena tidak dijalankan tugasnya bagaimana sebagai seorang ibu dan bagaimana sebagai seorang anak, sebagai seorang suami, gitu. Dan sungguh rugilah orang yang mengotorinya. Jadi secara fisik bisa jadi orang yang jiwanya bersih itu secara fisik itu tidak disukai oleh orang-orang yang hatinya kotor, tetapi fisiknya banyak atribut keduniaan, ya. Makanya dalam Islam itu kenapa derajat ukuran kemuliaan seseorang itu dilihat dari takwa, ya. Misalnya yang saya suka, baru beberapa hari saya posting, ya, ada seorang bapak, dia kulit hitam, ya, kemudian juga dengan tugasnya membersihkan, mungkin kayak cleaning service, ya, sambil membersihkan dia membaca hafalannya surah Maryam, gitu.
dan dengan senang hati, dengan tartil ya. Pada saat kita melihat itu, ya dialah pemenangnya gitu. Jiwanya itu bersih gitu ya, walaupun secara fisik pekerjaannya sebagai cleaning service ya, kulitnya kulit hitam yang bagi orang-orang yang berbuat rasis ini adalah sesuatu yang memalukan bagi mereka. Nah, padahal kalau kita lihat ya, salah satu fushah ya, tartil baca Quran itu orang-orang Sudan, sebetulnya orang-orang Afrika ya, kita lihat. Pengalaman saya waktu berangkat ke Khartoum ya, Sudan itu, waktu itu bersama Dr. Marwah Daud ya, kita lihat bagaimana kita mendatangi lembaga-lembaga tahfiznya itu beralaskan bukannya lantai ubin ya, tapi lantainya itu tanah dan pasir gitu. Dan mereka berbondong-bondong membawa papan ya, kalau dulu tuh kalau dalam bahasa itu disebutnya lauhun ya, tempat nulis di menghafal Quran itu ya. Bagaimana mereka dalam kondisi ekonomi yang begitu ya jauh lah dari kita gitu ya, tetapi urusan kesucian jiwa itu ada di garda terdepan gitu. Nah, sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya ya. Ya, secara fisik kita lihat bisa jadi dia bersih ya, bahkan perfect sekali gitu. Mungkin ikut pelatihan ya, bagaimana merawat rambut, merawat muka ya, merawat tubuh ya, segala macam hal itu. Bahkan dia sekolah kepribadian ya. Tidak ada manfaatnya merawat casing-casing seperti itu kalau yang utama itu tidak dirawat begitu ya. Akhirnya banyak waktu kita terbuang seperti itu. Islam selalu memberikan jalan tengah ya. Allah suka dengan keindahan, Allah suka dengan kerapihan, tapi dengan syarat keindahan dan kerapihan itu yang Allah ridhoi gitu. Tidak ada unsur riya ya, tidak ada unsur israf ya, berlebih-lebihan begitu. Dan segala sesuatu yang berlebihan itu hanya bisa menyenangkan sesaat ya. Ketika sudah tambah umur, orang tidak mempan lagi untuk mengikuti operasi plastik ya, kemudian ditiban terus dengan serum misalnya atau berbagai macam hal ya, itu pasti akan ada ujungnya ya. Dan orang-orang yang memuji sudah meninggalkan karena target dia memuji itu adalah orang yang masih muda begitu. Nah, begitu juga ukuran cacat dan sempurnanya fisik ya. Kalau kata orang-orang Palestina itu, kita lihat bahwa cacat fisik itu tidak menghambat dia untuk di garda terdepan dalam mendekati Allah, baik dengan hafalannya, kebersihan hatinya ya. Maka ketika ditanya, dia mengatakan, kami tidak perlu dikasihani karena bagi kami yang dikatakan cacat itu bukan cacat fisik, tapi cacat jiwa ya. Cacat jiwa itu adalah seluruh anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita tidak kita fungsikan untuk mentaati Allah. Itulah cacat yang sesungguhnya begitu. Nah, ini juga makna lain. Jadi kita lihat pilihan ya, dan beruntunglah teman-teman sekalian yang usianya jauh lebih muda dari saya ya, kesempatan untuk membersihkan diri, ruangnya masih lebih besar begitu ya, untuk kita jadikan prioritas ya, bahwa perempuan itu dilihat bukan dari casing semata, sebetulnya yang sesungguhnya yang memiliki kemerdekaan dalam jiwa kita. Kita betul-betul menikmati kerjaan kita, baik di kantor, baik di rumah, di perjalanan ya. Karena 3 hal itu yang kita pegang. Nah, kemudian kita lihat dalam hadis yang masyhur ya, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al qalb. Ketahuilah
Sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Jadi hati kolbu kita itu. Artinya inner beauty kita. Diperkuat lagi dengan hadis Nabi. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa suwarakum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada penampilan kamu, yang Allah lihat itu adalah hati kamu. Ya. Dari hati yang bersih inilah nanti akan memancar kata-kata thayyib, ya, kata-kata al-kalimah at-thayyibah sedekah, ya, kalimat yang baik itu adalah sedekah. Ide-ide yang fikroh yang islami, pemikiran yang islami, ide-ide yang islami, ya. Kemudian penampilan yang islami. Jadi orang melihat sosok orang yang hatinya bersih ini, dia adalah representatif daripada ajaran Islam. Dari pakaiannya dia nggak menemukan rapih, dia bersih, ya. Kemudian kalau dekat dengan orang, ya, dia juga tidak bau gitu, ya, karena memang Islam mengajarkan gitu, ya, bahwa kalau kita berinteraksi kemanapun, bagaimana orang nyaman baik dari secara fisik atau enggak. Bukan soal menggunakan parfum yang mahal, tapi kalau orang yang terbiasa menjaga kebersihan, dia akan selalu hati-hati gitu, ya. Banyak mandi, ya, bisa sering mandi ketika dia mau berangkat, ya, supaya tidak mengganggu. Nah, itu bukan karena ingin dipuji oleh orang lain, tapi itu adalah panggilan bahwa Islam itu mengajarkan seperti itu. Orang merasa nyaman. Sebagus apapun pembicaraan kita, kalau bahasa tubuh kita, ya, pakaian kita itu tidak mendukung hati kita, juga akan terganggu gitu. Jadi ini kita lihat ada dua, ya. Oleh karena itu menjaga hati itu menjadi penting begitu. Penyakit-penyakit hati, ya. Kalau lihat kitabnya saja tebal banget, ya. Ada yang namanya isyraf, ada yang namanya futur, ada yang namanya pemalas, dan banyak sekali yang kita harus pahami supaya karena dokter yang paling paham tentang hati kita lah diri kita, ya. Kecuali dokter fisik, ya, itu pasti butuh keinian. Nah, ini menjadi landasan, ya. Jadi siapa yang beruntung dan siapa yang rugi. Kalau yang beruntung, yang bersikukuh, konsisten, kuat, ya, selalu berada di jalan kebenaran. Sedangkan yang rugi itu yang bersikukuh di jalan kebatilan. Nah, kemudian tanda-tanda sakitnya, tanda-tanda hati yang sakit, ya, kita lihat. Yang pertama, lalai dari mengingat Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, ya. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, Allah akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta, ya. Jadi lalai dari mengingat Allah, ya. Orang tidak mengingat Allah selama hidupnya, ya, selama sepanjang hidup, ya, 24 jam dan sepanjang hidupnya. Jadi pada saat dia lupa Allah, yang dia ingat adalah setan. Nah, setan itu selalu mengajak kita kepada kemaksiatan, ya. Oleh karena itu saya selalu mengulang-ulang bahwa zikrullah itu bukan hanya dalam sholat saja, bukan hanya dalam rukun Islam saja, tapi sepanjang hidup kita, di dalam sholat dan di luar sholat, di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan, ya, pada saat haji dan setelah haji gitu, pada saat zakat dan di luar zakat gitu. Jadi semuanya itu harus kita melakukan zikir kepada Allah. Dan kita selalu ulang-ulang bahwa zikir itu ada yang disebut dengan zikir lisan. Zikir lisan itu adalah dari mulai kita membaca dalam sholat, ya, baca lafaz yang harus kita baca, ya, kemudian Al-Quran, ya, kemudian zikir, ya, ditambah lagi yang berikutnya adalah berkata baik kalau tidak diam gitu. Nah, kemudian zikir dalam pekerjaan, ya, dalam aktivitas, semua kita selalu ingat Allah. Jadi kita melibatkan semua ini, Allah ridho apa enggak, ya, gitu. Jadi kalau kita habis dapat gajian, yang pertama kali kita pikirkan itu adalah mengeluarkan zakatnya, gitu, ya.
Kemudian urutan kedua adalah menunaikan kewajiban-kewajiban, bayar SPP anak ya. Itu yang paling utama. Jadi hak-hak orang lain dulu kita penuhi ya. Kemudian ya kebutuhan anak-anak ya. Sampai kita berusaha bagaimana, kalaupun kita berhutang, itu berhutang kasbon ya, yang karena gaji kita itu tengah bulan sudah habis ya, kita sudah hemat, lalu kita minjem pada orang-orang yang soleh, nanti gajian lagi bayar lagi gitu ya. Saya pikir itu nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu adalah kita menjadikan hutang konsumtif ya. Jadi hobi sekali ngutang tapi bayarnya susah gitu. Jadi kita harus istiqomah dan harus pintar-pintar membuat pengelolaan keuangan agar kita cepat terbebas ya, bisa mengelola bagaimana uang kita ini tidak hanya habis untuk kebutuhan yang sebetulnya masih bisa kita rem. Jadi mengingat Allah teman-teman sekalian, pada saat kita menutup aurat itu sebetulnya kita sedang mengingat Allah ya. Pada saat kita berudu kita sedang mengingat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat Allah itu tidak harus mengkebiri basariah kita sebagai manusia dimanapun ya. Kita tidak pernah tahu misalnya di antara teman-teman punya posisi sebagai pimpinan ya. Berarti level rapatnya dan segala macam hal itu tidak sama dengan orang yang rapat di kantor. Dia ada lobby-lobby, ada meeting-meeting yang harus keluar negeri, harus keluar daerah ya. Tetapi posisinya sama saja. Apakah dia atasan maupun bawahan, ketika semuanya melibatkan Allah, selalu indah dilihatnya. Selalu indah dilihatnya dan keberkahan Allah. Ya, jadi orang yang dikasih kelebihan itu bisa menambah tabungan kebaikannya dan bisa menambah tabungan kemaksiatannya. Jadi tergantung dikelolanya dengan baik atau tidak ya. Dan banyak orang yang berguguran ujian jabatan ya, ujian popularitas ya, kemudian ujian punya banyak pasukan ya. Tidak sedikit yang berguguran yang tidak lulus. Nah, orang-orang yang selalu istiqomah di jalan Allah biasa saja gitu. Kadang di atas, kadang memimpin, kadang dipimpin ya. Kita lihat Khalid bin Walid ya, lagi sedang jaya-jayanya ya, di tengah jalan itu diganti gitu kepemimpinan. Alasannya supaya orang tidak figuritas terhadap Khalid bin Walid ya. Dan Khalid bin Walid ternyata tidak merubah semangatnya. Aku berjuang bukan karena Umar, tapi aku berjuang karena Allah. Ya. Aku pimpinan maupun bukan, aku tetap berjalan gitu. Jadi tidak ada istilah belum move on ya gitu. Saya misalnya membangun Adara ya, dari nol ya, dari 3 orang ya, dari 3 orang pengurusnya ya. Kemudian kita berjuang ya, Allah buka pintu-pintu perjuangan itu sampai ada 30 pengurusnya gitu ya. Dan membentuk sistem dalam lembaga kemanusiaan itu tidak mudah gitu. Nah, ketika sudah tahun ke-10 udah ada harusnya regenerasi gitu. Nggak ada konflik ya, kita sudah menyiapkan. Yang melanjutkan ini adalah sekjen dan sistemnya sudah berjalan gitu. Nah, jadi apakah setelah saya tidak jadi ketua Adara kemudian saya off? Tidak, karena jiwa raga kita Palestina gitu. Jadi dimanapun kita berjuang tidak harus berada di lembaga kepalestinaan. Begitu juga amal dakwah ya, kerja-kerja dakwah kita ya. Apakah dengan sudah kita pensiun kita kemudian tidak lagi memberikan kontribusi terhadap taklim yang ada di PMN? Enggak juga gitu. Kita bisa ikut hadir ya, kita bisa memberikan usulan dan segala macam hal ya. Yang istirahat kita pokoknya di akhirat lah, bahasanya seperti itu. Nah, jadi zikir kepada Allah itu maknanya luas ya. Zikir yang paling minimal adalah zikir yang menjadi rutinitas kita, karena Al-Quran ini dia adalah teman-teman yang paling indah yang harus kita kejar. Bagaimana kita bisa jatuh cinta terhadap Al-Quran ini dalam mempelajarinya ya, dalam membacanya, dalam menghafalnya, dalam mengamalkannya, bahkan dalam membela Al-Quran itu sendiri gitu.
Nah, ini yang harus kita ini kan. Kalau itu sudah kita berada dalam lingkaran zikrullah, sulit sekali setan untuk mengganggu kita. Tapi kalau kita lepas, sudah. Karena kalau dia sampai dapat mangsa orang-orang yang paham agama, yang punya kafa'ah syar'i, ya, banyak sekali kasuistik yang kita temukan. Yang latar belakang syar'i ternyata homo juga ada. Homo juga ada. Kemudian yang selingkuh juga ada. Dalam misalnya di saat haji, ya, dia sebagai pembimbing haji, jamaahnya tidak bawa suami, dia tidak bawa istri. Selama 40 hari pacaran lah di itu, padahal satu memiliki kafa'ah syar'i. Atau yang baru-baru hit kita dengar. Kita sangat kagum dengan pemikiran dan tulisannya Harun Yahya. Sekarang tuh dihukum dengan angka, ya, 1000, kata-katanya itu 1000 tahun lah bahasanya, sebetulnya seumur hidup. Harun Yahya yang sudah bestseller bukunya dan taujih-taujihnya itu Masya Allah menyentuh hati. Tapi ternyata dia melakukan pelecehan seksual yang tidak hanya satu perempuan gitu. Jadi yang paling berat, benar kata Nabi Muhammad SAW, qul amantu billah tsumma istaqim. Beriman kepada Allah dan istiqomah. Nah, salah satu hal yang harus kita jaga adalah bi'ah, lingkungan. Kajian-kajian seperti ini godaannya memang luar biasa. Tapi kalau kita istiqomah, dia merupakan doping, ya, vitamin yang kita menjadi kuat kembali begitu. Jadi kita tidak boleh lalai dengan zikrullah, ya. Penting banget punya grup, punya lingkungan kajian-kajian taklim, bahkan ngurusin taklim itu, ya. Memang itu dari secara hitung-hitungan waktu kita sepertinya lelah, tapi ternyata di balik itu semua kegiatan-kegiatan itulah yang sebetulnya memagari supaya kita tetap kuat menjalankan perintah-perintah Allah. Nah, yang kedua, teman-teman sekalian, ini yang dikatakan, yang kedua adalah tanda-tandanya lalai berinteraksi dengan Al-Quran. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabadin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah, dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Nah, kalau kita kaji tentang tanda-tanda kiamat, ya, ketika Allah perintahkan semua gunung dan alam-alamnya ini untuk melakukan perintah Allah, melakukan tugas yang tidak umum terjadi di dunia, ya. Jadi kalau di dunia itu kan waktunya siang dia harus muncul, ya, matahari, malam harus datang malam. Waktunya hujan turun untuk untuk menanam tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia ini. Itu berjalan, kemudian fungsi jalan, ya, itu bagaimana Allah jadikan gunung-gunung ini sebagai pasak, ya, supaya jalan yang kita jalani ini tidak oleng gitu, ya. Makanya ada gempa misalnya. Nah, nanti di akhirat itu Allah berubah ininya, tugasnya yang tidak terjadi di dunia itu harus terbalik semua. Jadi terjadi gesekan. Nah, kalau saja Allah perintahkan Al-Quran ini kepada makhluk, ya, pasti dia akan terpecah belah karena rasa takutnya dengan apa yang Allah jelaskan tentang azab-azab, ya, tentang tugasnya kalau dia melalaikan perintah Allah, ya, tidak menjalankan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran ini, dia akan terjadi gejolak. Kenapa manusia tidak merasakan, berpikir bahwa Al-Quran ini akan membawa kedamaian kepada diri kita dan akan membawa kesengsaraan pada diri kita. Tergantung bagaimana hubungan kita, menjaga hubungan. Kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran hanya setahun sekali di bulan Ramadan, begitu garingnya hubungan kita dengan Al-Quran, ya. Sementara yang dikatakan berinteraksi dengan Al-Quran itu dimulai dari berjuang belajar tahsinnya, ya, kemudian membacanya rutin, ya, kemudian mentadaburinya, dan kemudian menghafalnya sampai pada tingkatan mengamalkannya. Nah, semuanya tahapan-tahapan ini itu yang akan menguatkan kita dan kita merasakan kebahagiaan yang dirasakan orang-orang lain.
Contohnya saja kalau kita sudah mendapatkan kelezatan membaca Al-Quran, maka akan terdorong bagi kita ingin menghafal Al-Quran. Bahkan sampai bukan hanya menghafal, mentadaburinya. Itu kalau kita lihat yang video saya posting di Facebook atau di status ini saya, dia bukan hanya tartil. Ustazah, termute suaranya Ustazah. Ustazah, Afwan, suaranya termute. Ustazah, halo Ustazah. Ini suaranya termute Ustazah. Sudah? Sudah Ustazah. Aduh, bisa begitu ya? Ya, kita lanjut. Nah, ini yang tadi kita lihat dulu di sini ya. Ya, lalai berinteraksi dengan Al-Quran. Oleh karena itu, kita tidak boleh absen dengan Al-Quran. Minimal sehari kita baca Al-Quran 1 halaman. Kemudian kita baca tafsirnya, misalnya 1 ayat, ya, mendengarkan ceramah dan yang lainnya. Nah, ini yang dikatakan lalai berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika kita lalai, udah setan masuk ya ke pikiran kita, ke perasaan kita, ya, sampai nanti masuk ke hati, gitu. Hati kita, karena tumbuh prasangka buruk dengan orang, ya, kemudian macam-macam itu setan datang. Makanya kenapa para ulama mengatakan kalau ada orang di hadapan kita itu marah-marah, hadirkan 70 alasan untuk berprasangka baik. Imannya lagi lemah, gitu ya. Nah, kita bagaimana bisa berinteraksi dengan Al-Quran ini sebaik mungkin, gitu ya. Kalau kita ada ikut kajian Quran misalnya, tahsinnya, ya itu juga mengingatkan kita kembali. Dan sekali lagi, nah, kita tidak lagi seperti di pesantren atau di sekolah ya, belajar tahsin itu atau menghafal Quran untuk ya target-target saja gitu. Kita enggak, tapi memang ini kita merasakan bahwa kalau orang yang hafal Quran, yang bacaannya bagus, dia akan menikmati dalam sholat ya. Dan enggak ada beban lagi gitu. Karena murojaah hafalan Quran itu sebaik-baiknya dalam sholat gitu ya. Dalam sholat gitu. Jadi kita enggak lagi hitung-hitungan ulama matni gitu. Kalau untuk sendiri ya, tapi kalau untuk kita berjamaah pasti ya, ada namanya kaidahnya. Tasyaddud li nafsi tasahulil ghair. Kalau untuk diri kita nggak apa-apa, perfect ya. Tapi untuk orang lain lihat kondisinya. Kalau orang tua ya, orang yang hafalannya belum banyak, mau sholat saja sudah alhamdulillah gitu. Tahu-tahu baca surahnya panjang-panjang ya, besok dia nggak mau jamaah lagi gitu. Jadi kita harus menyesuaikan. Nah, yang berikutnya banyak berbuat maksiat ya. Jadi perbuatan maksiat itu ada yang kecil, ada yang besar ya. Tapi kalau yang kecil-kecil dikumpulin jadi besar juga gitu. Nah, 24 jam ini kita dipagari untuk menghadirkan ketaatan kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini sebetulnya sebagai cara agar maksiat itu kita tidak tertarik lagi untuk tergoda menghabiskan waktu ya atau uang dan segala macam pada hal yang sia-sia, apalagi dalam kondisi pandemik gitu ya. Pandemik ini betul-betul kita harus ekstra irit ya supaya bisa bertahan lah dengan rizki yang Allah kasih. Nah, orang yang berbuat maksiat, seberapa besar kegelisahan, tidak tentramnya jiwanya itu sebesar maksiat yang dilakukan, gitu. Kalau dia lalai, tidak sholat subuh, dia gelisah. Zuhur, asar, maghrib ya, tambah gelisah lagi. Kemudian sebab penyakit setan itu menggoda manusia itu dari mulai merasa malu, merasa bersalah melakukan kemaksiatan. Kemudian yang kedua perasaan malu ya. Yang ketiga nggak mau ketahuan dengan orang lain. Lama-lama itu sampai tidak punya perasaan malu untuk bermaksiat. Yang kita saksikan orang tidak merasa malu lagi pegang-pegangan kepada yang bukan muhrim ya. Minuman keras ya, perselingkuhan ya, pamer ya, penampilan dan segala macam hal ya. Ya, jadi
yang tadinya itu dikhawatiri sekarang malah senang posting-posting selfie ya. Sampai lagi kita tahu kejamnya sosial media ya atau kamera ya. Wajah-wajah yang kita posting itu sebetulnya banyak kan ya di setting gitu ya, bukan karena ininya aslinya begitu. Nah, ini kita lihat dalam hadis Nabi ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang beriman jika melakukan dosa maka akan ditorehkan di dalam hatinya nokta hitam sekali melakukan dosa. Maka jika ia bertobat, melepaslah maksiat tersebut dan meminta ampun, niscaya cemerlang kembali hatinya. Tetapi jika ia bertambah, maka akan bertambah nokta hitam tersebut, dan itulah penghalang yang Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Jadi yang menghalangi, kita kan baca ayat ya, Allah itu dekat sekali seperti urat leher kita ya. Kemudian Allah begitu senang melihat orang-orang yang bertaubat nasuha, seperti orang yang kehilangan barang udah nyari kemana-mana nggak ketemu, tahu-tahu ada di depan mata begitu ya. Jadi sebetulnya yang menghalangi doa-doa kita diijabah itu adalah maksiat kita sendiri gitu. Makanya dikatakan kemaksiatan ini harus kita singkirkan gitu. Banyak sekali kisah-kisah yang dialami oleh ummahat. Misalnya ada satu kisah dia mendapatkan cerita dari menantunya ya, kemudian menantunya itu cerita kepada temannya begitu ya, bahwa dia setelah menikah itu, setelah lahiran anaknya itu tidak setelah lahiran anaknya udah 9 bulan suaminya tidak melakukan hubungan suami istri ya. Nah, tipe istrinya karena baru punya anak satu, tipe yang tidak enakan gitu. Nah, dilala si teman itu menyampaikan ke orang tuanya gitu. Ya, ke orang tuanya tanpa sepengetahuan si menantu itu ya, berarti kan anak orang tuanya itu anak yang laki-laki itu ya. Nah, pada saat itu kagetlah si ibu ini ya melihat anaknya yang laki-laki kok ngejalanin tugas gitu ya. Nah, pada saat itulah si ibunya berdoa terus bagaimana dikasih kekuatan untuk bisa bicara gitu, karena kan ini hal yang sensitif ya. Nah, dilala singkat cerita berhari-hari ya sampai si ibu itu cerita ya, ini pengalaman orang yang pernah cerita ke saya gitu ya. Dengan izin Allah itu entah tahu di mana dilala itu dia menangis, ya Allah tunjukilah, berikanlah kemudahan bagi saya untuk menyampaikan ini gitu. Nah, ternyata dia baru tahu karena setelah pertama dikasih kelapangan, momennya ada, si anak itu tidak marah dan dia katakan, oh nggak boleh ya gitu kan, dia sudah setuju gitu kalau karena belum pindah lah bahasanya begitu ya, harus ada rumah gitu. Nah, tanpa disadari si ibu itu kayak mengalir dengan kasih sayang lah bicara, kalau kamu tidak menjalani tugas ini itu adalah dosa besar gitu ya. Bagaimana kamu kalau sampai si istri ini kemudian nanti maaf ya gila ya atau meninggal, Allah akan tuntut di akhirat. Nah, ternyata tuh si ibu sampai cerita, kok bisa ya saya ngomong begitu gitu. Ternyata dilala dari omongan ibunya itu betul-betul anaknya memang nggak paham. Disangkanya kalau udah sama istrinya bilang ya nggak apa-apa gitu, seolah-olah sudah nggak berdosa gitu. Nah, sejak nggak terasa setelah itu tanpa sepengetahuan si menantu yang cerita itu, dia mungkin curhat lagi kepada temannya itu gitu. Alhamdulillah saya sudah, alhamdulillah beres semua urusan. Jadi kadang-kadang doa-doa itu banyak kisah yang mungkin ya Syekh Ali Jaber juga cerita ya, bagaimana seorang ibu yang mengamalkan surat Al-Waqiah ya habis setiap malam itu, pada saat dikubur itu ternyata sampai 3 hari harumnya itu tidak hilang ya.
dan yang nguburin juga melihat bahwa ada asap aromaterapi lah kalau kita mungkin ya. Nah, ternyata ketika ditanya oleh anaknya, amalan yang utama itu tidak pernah lepas dari surah Al-Waqiah. Tapi kita yakin dibalik apa benar cuma surah Al-Waqiah doang yang dibaca. Pasti kalau diruntut mungkin dia sudah mengamalkan Al-Quran, kebersihan hatinya dan segala macam hal ya. Jadi maksiat ini betul-betul ya menjauhkan kita dari diijabahnya doa ya. Bahkan kalau kita berbuat maksiat yang parahnya itu ya, Allah akan buat gejolak dalam rumah tangga kita ya. Rizki susah dicari ya, anak-anak bawaannya marah-marah mulu, dan yang lebih parah lagi kemaksiatan yang kita tutup-tutupi itu ditiru oleh anak-anak kita, karena kita adalah teladan bagi anak-anak kita. Nah, namanya dikatakan keteladanan itu bukan hanya fisik ya, tetapi tanpa kita bersentuhan langsung dengan anak tidak melihat kita, sebetulnya apa yang kita lakukan di belakang anak kita itulah keteladanan yang langsung nyetrum ya. Sama saya suka mengistilahkan ada penceramah yang menghidupkan dakwah, ada yang penceramah yang mencari penghidupan dalam dakwah. Yang menghidupkan dakwah itu bukannya kehebatan si penceramah itu dalam retorikanya, dalam kefasihan hadis, tetapi keberhasilan dakwahnya itu sejauh mana si daiyah ini mampu menghadirkan keteladanan di belakang podium gitu. Termasuk kita gitu. Kalau untuk simbolik mah gampang banget, di rumah depan anak sengaja kita baca Al-Qur'an ya, kemudian pakai ini. Kalau kita melakukan kemaksiatan ya, apapun itu, perselingkuhan, selingkuh tangan ya dengan WA ya, selingkuh pikiran, selingkuh mata dan segala macam, itu nyetrum ke anak-anak kita. Karena anak kita lah fotokopi dari orang tuanya gitu ya. Nah, jadi ini yang dikatakan. Jadi setiap sekali kita melakukan dosa itu satu titik noda gitu. Dua dosa satu titik lagi. Jadi betul-betul hitam gitu. Kalau nodanya sedikit itu bisa dikucek-kucek saja gitu ya, dengan istighfar, dengan mengiringi ya. Kemarin kita nggak baca Al-Quran, kita tambahlah hari ini baca Al-Quran juga tambah dengan zikir. Tapi kalau yang hitam legam itu nggak cukup dengan backlink ya, bisa jadi harus berkali-kali direndam. Artinya orang yang sudah hitam dengan narkoba ya, dengan perselingkuhan ya, itu harus punya tekad yang kuat untuk keluar dari kubangan dosa itu. Jadi dia harus berjuang, dan kita mendukung. Makanya orang-orang yang hidupnya dengan maksiat jangan dijauhi ya. Sapa terus dia ya. Mungkin kita bisa juga menyentuh hati dia dengan memberikan perhatian, karena perhatian kita berikan itu mukodimah untuk mengajak dia masuk surga bareng-bareng. Jadi hadiah terindah kepada teman-teman kita ini adalah saat dia mendapatkan hidayah melalui kita mendapatkan hidayah. Nah, oleh karena itu bukan hanya panitia di PLN ini, perusahaan PLN pun akan membawa keberkahan dari kajian-kajian yang diadakan itu. Nah, kita tidak bisa melihat, kadang-kadang hasilnya itu tidak langsung saat itu, bisa jadi setelah pensiun baru kelihatan ya, bahwa kita pernah mengaji di madrasah ya, bahasanya di pesantren PLN lah bahasanya kajian ini gitu. Jadi kita yang mengurusi kajian ini ya, kita yang mengikuti itu semua adalah lingkaran zikrullah, lingkaran Al-Quran. Nah, yang berikutnya adalah panjang angan-angan dan sibuk dengan urusan dunia ya. Jadi kalau tadi kita lihat yang ini adalah banyak berbuat dosa, itu juga membuat hati kita semakin bernoda. Ini panjang angan-angan dan sibuk dengan urusan dunia. Jadi fokusnya urusan dunia terus ya, sampai boleh dibilang urusan ibadah itu kayak semacam formalitas aja gitu ya. Lihat dulu nih jadwal hari Jumat saya padat nggak ya gitu. Oh ada nih, ya udah saya ikut ngaji deh gitu ya. Atau sholat juga gitu, sholat dan segala macam hal. Sibuk dengan cita-cita, mimpi-mimpi dia ya. Padahal nggak ada manfaatnya kalau dia punya mimpi-mimpi yang semakin membuat dia jauh pada Allah. Tapi kalau mimpi-mimpi atau mimpi yang indah yang agar dia menjadi lebih baik, itu malah Allah akan buka pintu-pintunya itu ya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal ya.
Jadi kalau yang kita pikirkan itu, jadi apa saja yang kita berikan kontribusi ya, kita intinya punya planning lah ya, punya planning gitu di sisa umur kita ini. Nah, Antuna semua teman-teman ini masih muda ya, punya target-target yang kita ingin capai. Bagaimana kita membawa keberkahan di perusahaan kita ini? Keberkahan pertama apa? Saat kita berjuang mensolehkan diri. Coba bayangkan. Kita berjuang mensolehkan diri itu keberkahannya buat kita saja udah alhamdulillah. Tapi membawa keberkahan buat orang lain gitu. Tidak akan terjadi ya hal-hal yang maksiat gitu di dalam perusahaan itu. Gitu. Al-Baihaqi dalam kitab Syu'ab Al-Imam meriwayatkan hadis berbunyi, hubbud dunya ra'su kulli qatiyah. Ya. Cinta dunia adalah biang semua kesalahan. Jadi kita harus betul-betul ya. Apalagi kalau kita lihat ya ujian-ujian kematian begitu sering ya, informasi kita lihat ya. Sudah pada saat sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, pada saat kita meninggal dunia pun ya, orang mengurusinya karena dibayar. Orang mengurusinya karena dibayar. Jadi dicari orang yang bisa mandiin, bisa ini ya. Tapi kalau orang-orang yang akhir hidupnya itu indah ya, selama hidupnya dia meninggalkan jejak-jejak kebaikan, orang berbondong-bondong. Berbondong-bondong dari menjenguknya ya, dari mulai memandikannya ya, yang menanggung keluarganya kalau dia kemudian orang-orang yang susah tapi orang soleh gitu ya. Tidak ada istilah bahwa kita punya dua anak ya, anak ideologis dan anak biologis gitu. Yang harus kita perbanyak adalah anak-anak ideologis ya, banyak memberikan manfaat kepada banyak orang ya. Nah, dengan sendirinya kita akan tidak akan sendirian gitu. Tapi orang yang cinta dunia ini, kematian pun bisa menjadi konten gitu. Jadi macam-macam lah dijadikan untuk memperkaya diri gitu. Tapi kalau kita orang yang soleh ya akan berusaha, itu orang yang kan disunahkan kalau kita meninggal, misalnya kita meninggal malam gitu ya, malam misalnya, kan harus nunggu kuburinnya pagi. Itu kan disunahkan kita dimandiin dulu gitu ya. Jadi setiap orang takziah langsung bisa nyolatin gitu. Dan orang-orang soleh itu luar biasa ya, walaupun dia secara publikasi nggak dikenal gitu. Dia terkenal di kalangan orang-orang soleh gitu. Jadi udah langsung gitu. Dan itu hati kayaknya nggak enak kalau nggak datang gitu ya untuk ininya. Nah, cinta dunia yang sudah membutakan hati mendorong seseorang berani korupsi, merampok, berjudi, melakukan kemaksiatan lainnya. Kalau udah dikuasai gitu ya, dia bisa melakukan segalanya. Jadi kayak apa ya? Kayak hidup itu kayak robot gitu, nggak ada takutnya gitu sama Allah ya. Jadi nggak kebayang lah, pribadinya saja sudah gersang ya, apalagi kalau dari uang-uang haram ya, minimal uang subuhat ya. Makanya walaupun kita bisa jadi gaji yang kita terima itu belum sebanyak yang kita tidak sesuai dengan kebutuhan, tapi kita mencari berkahnya gitu ya. Walaupun capek ya kerja online seperti ini, kita jalani, kita tahu bisa jadi di tengah-tengah keletihan itu banyak keberkahan yang Allah sempurnakan gitu ya. Barang siapa obsesinya akhirat, maka Allah akan mengumpulkan urusan yang terserak, menjadikannya kecukupan dalam hati, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk ya. Barang siapa obsesinya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya menjadi kefakiran di depan matanya, dan ia hanya akan mendapatkan dunia apa yang telah ditentukan oleh Allah untuknya. Ini sama dengan syair ya. Barang siapa yang barang siapa yang takut kepada Allah ya, maka Allah akan membuat segala sesuatu takut kepadanya. Barang siapa yang menghargai Allah dengan ketaatannya, maka Allah akan membuat segala sesuatu itu menghargai dirinya. Nah, ini sama dengan hadis ini. Jadi kita harus jangan sampai sibuk urusan dunia, progres akhirat kita selalu di bawah rata-rata ya. Kita harus meningkat terus. Tilawah kita harus ditingkatin ya, kebersihan hati kita harus ditingkatin, sedekah kita harus ditingkatin ya.
kemudian banyak memberikan manfaat kepada orang lain ya dengan kemampuan yang kita bisa. Nah, yang terakhir adalah penyakit malas ya. Jadi sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala mencela sikap lemah, tidak bersungguh-sungguh, tetapi kamu harus memiliki sikap cerdas dan cekatan. Namun jika kamu tetap terkalahkan oleh suatu perkara, maka kamu berucap cukuplah Allah menjadi penolongku dan Allah sebaik-baik pelindung ya. Jadi orang-orang yang pemalas ya ditambah itu makannya banyak ya, berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan itu membuat kita jadi malas ya, dan tidak mau bergerak begitu. Jadi harus ditinggalkan perasaan malas itu. Dengan cara apa? Kita ingin menjadi teladan dengan pekerjaan kita. Jadi kalau ada tugas-tugas kita jangan tunda-tunda, supaya pada waktunya kita tidak keteteran. Sama orang yang punya konsep dalam merapikan di rumah ya. Kalau dia menunggu pakaian numpuk dulu gitu ya, baru dia mencuci. Tidak juga setiap hari kita mencuci, tapi kita sudah punya prepare gitu ya. Jangan sampai segunung baru kita cuci, dan itu benar-benar tidak disukai dalam Islam. Begitu juga piring ya, sampai orang mau makan aja susah nyari gelas dan sendok ya. Yang paling bagus itu adalah selesai kerja di dapur sudah terbiasa, habis itu langsung cuci dan segala macam hal. Apalagi seorang ibu punya banyak terampil lah ya dalam hal ini. Tapi sekali lagi kita terus berjalan menjalankan semua hidup ini dengan basis ketaatan, basicnya adalah ketaatan. Maka peluang hati ini akan keras ya, kemudian akan sakit itu makin kecil gitu ya. Nah ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hati kita selalu Allah jaga ya. Intinya saya yakin semua teman-teman yang hadir di sini terus menjaga, tapi dengan materi ini mudah-mudahan bukan hanya teman-teman, saya juga sama. Karena sebelum saya menyampaikan ini saya menyiapkan materi, berarti banyak hikmah juga yang bisa saya dapatkan gitu. Saya pikir ini lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustazah atas ilmunya. Semoga dengan apa yang disampaikan Ustazah tadi kita bisa mengira-ira apakah hati kita ini sekarang sedang sakit ataukah sehat-sehat saja gitu ya Ustazah. Jadi kita bisa tahu apa langkah kita yang harus lakukan untuk menyembuhkan kita jika kita sedang sakit. Lanjut ke sesi tanya jawab ya Ustazah ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom chat. Tapi sebelumnya mungkin ada rekan-rekan dan ibu-ibu yang mau mengajukan pertanyaan langsung, bisa langsung raise hand atau unmute untuk disampaikan langsung. Saya berikan kesempatan bagi yang ingin bertanya langsung mungkin. Belum ada? Ya, dibacakan di chat aja, bisa Mbak. Yang pertama Ustazah, ini ada yang direct masuk ke saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin bertanya, bagaimana caranya agar produktif ketika di rumah saja, agar 24 jam waktunya bermanfaat dan berkah? Syukran Ustazah. Iya, yang ya produktif ya. Pertama kan mindset kita dulu nih bahwa hidup kita ini jangan disia-siakan ya, karena setiap hari jatah tinggal kita di dunia semakin berkurang dan jarak kita dengan kematian semakin dekat gitu. Satu itu. Yang kedua, kita ini Islam keturunan. Jadi Islam keturunan ini banyak maksiat yang kita lakukan lah dulunya ya, bahwa kita tidak memahami Islam dengan baik. Jadi udah macam-macam ya, mungkin pernah meninggalkan sholat ya, pernah meninggalkan puasa dan yang lainnya, atau yang bisa juga mungkin kita punya sering menyakiti orang gitu ya, kita nggak pernah tahu masa lalu kita ini. Nah oleh karena itu sampai lagi dengan peringatan zikrul maut ya tiap hari, dengan bertambahnya jumlah yang COVID ya, kemudian beratnya ujian yang menjalani pengobatan begitu ya. Nah supaya bisa produktif itu yang tahu ukurannya adalah kita gitu. Jadi kita sudah bisa mengukur jadwal-jadwal yang tidak boleh diganggu itu, kalau kata Qaid Al-Qarni itu ya adalah yang pertama adalah beliau
mengistilahkan 2 jam sehari itu. Yang pertama adalah setengah jam kamu bersama Al-Quran, agar kamu bisa mendapatkan 2 juz ya. Karena yang bicara Syekh Khalid Qarni ini bisa jadi yang dibilang setengah jam bisa baca Al-Quran 2 juz berarti menghafal Quran kan gitu ya. Kita mungkin sebatas yang kita mampu. Yang kedua, setengah jam ini untuk, ini ruhiyahnya dulu nih, setengah jam untuk membaca buku-buku ya, bisa menambah wawasan. Buku apa saja jika kita niatkan ibadah semuanya masuk ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk kesehatan, dia memberikan waktu untuk olahraga dan segala macam hal. Dan yang berikutnya adalah untuk beraktivitas ya, yang bisa memberikan banyak manfaat buat ibadah-ibadah kita selain sholat tadi ya, kemudian baca Al-Quran dan sholat. Nah, kalau kita kan ukurannya beda ya, misalnya kita harus men-setting alarm kita itu sejak kita tidur kan. Berarti kalau kita nggak ada aktivitas, kita tidur mesti lebih awal. Nah, supaya nanti tidur lebih awal, bangun lebih awal. Nah, apalagi kita sebagai seorang ummahat ya, seorang ibu itu ladang pahalanya besar banget di rumah ya. Kita harapkan bisa bangun 1 jam sebelum subuh supaya kita ya bisa urusan toilet ya, misalnya kemudian bersih-bersih, kemudian kita sholat tahajud ya. Sholat tahajud itu sesuai dengan kondisi keimanan kita ya. Kalau kita masih berat nggak apa-apa 2 rakaat dulu ya kita sholat. Kemudian setelah itu mungkin kita baca Al-Quran ya, tergantung kemampuan kita. Kalau kita mampunya hanya 1 halaman nggak apa-apa, tapi itu ritmenya sudah bagus. Kemudian sholat subuh ya, setelah sholat subuh itu kita baca zikir pagi ya. Zikir pagi itu kita baca ya, kalau kita nanti sudah terbiasa itu sebetulnya udah hafal tuh. Jadi bisa setel, kalau kita ada wifi bisa setel rekamannya sambil kita ini. Sudah habis begitu, sudah beres semua yang harus kita lakukan. Berikutnya adalah mempersiapkan sarapan, belanja biasanya. Nah, ini mungkin ukuran dari saya gitu ya. Belanja, kemudian kita udah memikirkan ini belanja untuk sampai malam misalnya, karena warung dekat di rumah ya. Setelah itu sudah kita tugas kita yang lain adalah ya mempersiapkan makan siang ya, kemudian kebutuhan anak-anak. Tapi di sela-sela itu kewajiban-kewajiban kita, jadwal tahsin, mungkinnya jadwal kita dengerin ceramah ya. Walaupun ceramah itu tidak mesti formal seperti ini ya. Jadi harus ada taujih yang kita siapkan waktu dan kita dengerin. Apalagi kalau dalam YouTube kan bisa di stop dulu, dicatat dulu, oh ini hikmahnya ini, hikmahnya ini. Udah, kemudian kalau kita sebagai yang kerja kantoran berarti fokus ya, dan udah tahu lah ritmenya teman-teman bagaimana kerja online, ya kita fokuskan semuanya, walaupun nanti ya tentunya tidak semudah ya kalau kita online dalam rumah, berarti ada jeda-jeda ya, ngurusin anak dan segala macam, tapi Allah tahu bahwa kita bukan melalaikan tugas ya. Udah habis begitu kemudian kita atur tuh ritme kita ya. Pas kita malam hari menjelang tidur kita ngelihat buku catatan kita, alhamdulillah saya sholat tepat waktu, ya alhamdulillah saya duha, alhamdulillah saya zikir, alhamdulillah saya bisa tilawah, ya, kita bersyukur. Kali kemudian kita baca doa tidur. Nah, dan kita menyelesaikan urusan-urusan kita dalam menjawab WA, dalam di grup segala macam, itu jangan sampai tangan kita ini kotor ya dengan tulisan-tulisan yang bisa mengotori tangan kita ya. Nah, dalam kondisi seperti itu kita tidur akan tenang ya, ritme seperti ini, dan Allah catat semuanya adalah ibadah pahala. Ada saatnya mengunjungi yang sakit ya, kalau memang kondisinya dengan protokol kesehatan. Ada orang-orang tertentu yang dekat dengan kita, ayah, saudara atau segala macam, memang kita harus keluar. Ya kita udah berdoa sama Allah, mudah-mudahan Allah jaga ya segala macam hal. Jadi yang terpenting adalah saya memang senang sekali melihat kisah-kisah di orang-orang salafus salih gitu ya. Kisah-kisah itu biasanya langsung mantul gitu ya, kalau ngasih contoh seperti yang tadi saya contohkan itu langsung ngeresep banget ya Allah, indahnya ya kalau kita bisa hafal Quran sampai sudah sebanyak itu gitu ya, supaya nanti bisa terasa manfaatnya, bagaimana kita bisa melihat
enak sekali, harus pengen cepet-cepet, ini bisa nambah lagi hafalan gitu. Yang kita sudah hafal juz 30 atau baru 2 surat, 3 surat, ulang terus. Dan usahakan sambil masak, kalau kata ada seorang ulama gitu ya, perempuan itu bisa mendapatkan 2 pahala ya, pahala dari masak, pahala dari mendengarkan gitu. Jadi saya biasa kalau sambil masak itu setel murojaah ya, kemudian kadang-kadang zikir ya, jadi sambil motong-motong sayur kita sudah bisa menuntaskan 2 pekerjaan begitu. Itu ya teman-teman, dan sekali lagi yang dikatakan ibadah itu tidak hanya kita melulu baca Al-Quran, dengerin ceramah. Saat kita menuntaskan pekerjaan-pekerjaan online kita, itu juga bagian daripada ibadah. Bahkan pada sampai tingkatan jihad bisa jadi, karena kita menjalankan amanah menuntaskan kerja-kerja kita. Saya pikir itu. Ada lagi, Mbak? Ini ada lagi pertanyaan, satu lagi dari Ibu Desti, dari UB2 Jatim. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, yang dimaksud selingkuh lewat pikiran itu seperti apa ya batasannya? Apakah misal kita menonton film dengan adegan romantis, terus membayangkan coba kalau suami saya seperti itu, apakah termasuk kategori selingkuh pikiran Ustazah? Iya. Selingkuh itu bisa dimaknai dalam hadis itu yang disebut dengan zina ya. Objeknya ada nih, zina ya. Ya kalau kita contohkan orang yang pacaran ya. Pacaran sekarang kan sudah ya luar biasa ya, memang tidak dibenarkan dalam Islam. Yang pertama adalah zina hati ya. Zina hati itu adalah sering WA, kamu lagi mana, udah makan belum, gitu kan ya. Padahal bukan suaminya, bukan yang sah gitu ya. Yang kedua dimulai dari zina WA nggak cukup, telepon. Nah, telepon itu ketawa sendirian gitu ya, kemudian dia manggil yang lagi ngapain, bahasanya begitulah ya. Itu udah ini. Ketika udah puas dari chattingan, kemudian mulut, itu kan setan kerjaannya. Kangen nih gitu ya. Ketemu dong gitu ya. Akhirnya ketemuan gitu. Nah, ketemuan itu nggak mungkin, dia pasti sudah langsung tuh setan. Dari tangan, mata, sentuhan, minimal sentuhan. Apalagi kalau dia mencari tempat yang sepi ya. Makanya dikatakan ikhtilat itu tidak boleh, berduaan itu tidak boleh. Sudah puas ya, ternyata nyentuh enak ya gitu, puas ya gitu ya, ayo dong ketemuan lagi, berarti durasinya makin cepat gitu. Nah, sampai puncaknya itu nggak bisa nih, harus sampai melakukan inti daripada perzinahan itu. Nah, ketika sudah sampai pada inti perzinahan itu, baru setan keluar dari situ. Wah, pusing, oh, nggak mungkin lah saya nikahin kamu gitu ya. Nggak mungkin saya nikahin kamu, udah gugurin aja kandungan nih gitu ya. Karena sudah lingkarannya bukan lagi lingkaran zikrullah, tapi lingkaran setan ya. Akhirnya ngajarin aborsi gitu ya, dan segala macam. Atau yang paling minimal itu nutupin maksiat itu dengan cara menikah gitu. Nah, itu yang dikatakan itu. Nah, kalau yang tadi ibu maksud ya, misalnya ada tipe istri itu, ini dalam rumah tangga misalnya, ada tipe istri yang dia memang kan begini, ada paket istrinya romantis, suaminya nggak romantis ya. Kalau suaminya nggak romantis ya sudah, dia nggak mau pegang kita duluan, kita yang pegang duluan gitu bahasanya ya. Satu itu. Jadi saya ingat dulu almarhum ya, jadi mau ketawa sebetulnya. Jadi saya dengan abinya ini kan bedanya 13 tahun ya, almarhum suami ya. Sama-sama aktivis dakwah gitu. Cuma tipe bapak ini orang yang ya tidak romantis, kalau menurut saya tidak romantis gitu ya. Tapi bukan berarti dia tidak romantis, dia tidak sayang sama kita. Buktinya anaknya 8 kan begitu ya. Nah, suatu saat dulu masih jadul, nggak ada, dan bapak memang nggak suka yang namanya dulu kan BBM ya ada ya, itu ya, HP canggih nggak mau dia, karena memang prinsip kesederhanaannya itu. Nah, jadi kita dulu pakai WA Asia ya, WA Asia gitu. Nah, mau dong saya seperti orang lain karena perbedaannya jauh gitu. Tapi saya juga malu gitu kan ya. Terus saya WA beliau gitu ya. I love you Abi gitu kan. I love you Abi gitu. Tapi setelah saya WA itu saya pura-pura sibuk di dapur gitu kan ya. Sibuk, maunya saya dia jawab WA saya itu, tapi malah didatengin saya.
Apaan sih Mi? Gitu. Udah. Apaan sih Mi? Gitu ya. Ya kagak nyambung bilang gitu. Nah, akhirnya lama-lama kita jadi paham gitu tentang ABI dulu gitu ya, karena awal-awal berarti ini kita yang harus proaktif gitu. Nah, termasuk begitu. Jadi kalau ibu nonton misalnya apakah itu sinetron keluarga dan segala macam hal, ini kan level orang beda-beda gitu ya. Ajak aja suaminya gitu ya. Kan sama seperti seorang lagi jalan gitu ya, naik motor berdua sama suaminya, istrinya bilang itu enak banget ya es kelapa gitu kan ya. Maksudnya istrinya itu mampir gitu, saya mau pengen banget es kelapa gitu, tapi suaminya terus aja jalan gitu. Berarti kan ini harus diperjelas gitu. Berarti besok-besok nggak pakai kiasan. Bi, saya mau beli es kelapa. Nah gitu kan, jadi terpuaskan gitu. Nah begitu juga misalnya ketika dia melihat di sinetron, nggak apa-apa dia bercandain. Enak banget ya punya suami kayak begitu, romantis. Nah, kita juga harus siap bahwa romantis itu bukan berarti tidak sayang. Yang pernah saya ceritakan, istrinya orang Jawa, suaminya orang Betawi, istrinya itu udah capek lah sendirian, masak, nyuci segala macam hal. Suaminya pindah, dia pindah ke tempat yang lain baca koran ya. Akhirnya istrinya mulai nih berani dikit, bang, enak banget ya, saya punya temen suaminya itu kerja bareng-bareng sama istrinya, masak, nyuci, jemur gitu ya. Terus kata suaminya, kan suaminya orang Betawi, lu kawin aja sama tuh dia, sama tuh suami temen lu gitu. Kenapa? Karena memang tidak bisa dibanding-bandingkan gitu. Jadi artinya itu tidak masalah kalau kita untuk ini. Yang dikatakan zinah pikiran tadi Bu, zinah pikiran itu selingkuh pikiran adalah lagi makan ingat kamu, lagi tidur ingat kamu, yang bukan yang sah Bu, bukan yang sah ya. Kalau ya yang saya kalau dia nggak ingat pasangan ini berarti nggak cinta gitu ya, nggak ada masalah. Nah itu ya, jadi kalau yang romantis kemudian dia nonton segala macam hal, ada suaminya. Kalau tidak ada suaminya itu semakin memperparah keadaan gitu ya. Akhirnya itu tadi yang beda, dia tidak romantis, istrinya romantis, disangkanya suaminya yang nggak seromantis di sinetron itu tidak sayang sama dia, padahal romantis tidak romantis itu dia jadi ukuran dia sayang apa tidak ke kita gitu. Jadi ini memang setiap pasangan beda-beda gitu. Ada sebaliknya, suaminya yang romantis, istrinya enggak gitu. Istrinya pengen banget yang formalitas ulang tahun diingat ya. Ini boro-boro mau ngirimin bunga, istrinya ulang tahun aja dia agak ingat gitu. Tapi itu bukan berarti dia nggak sayang gitu. Nah ini yang kita cara berpikirnya. Itu ya Bu ya. Tetapi kalau dia tidak dengan pasangannya ya, kemudian gara-gara dia melihat film-film suami istri ya, walaupun dia sudah berumah tangga, kemudian sampai dia membayangkan dengan orang lain dan kemudian mempraktekkan, itu yang berbahaya ya. Gitu ya Bu ya. Bu. Ya. Ya. Semoga menjawab pertanyaannya ya Bu Desti ya. Untuk di kolom chat udah selesai Ustazah pertanyaannya. Tapi mungkin saya berikan kesempatan lagi untuk rekan-rekan yang mau bertanya langsung. Saya persilahkan. Cukup kali ya. Ya, kalau belum ada mungkin kita cukupkan sekian Ustazah. Namun sebelum saya tutup, mohon doa dari Ustazah dan muhasabah dari Ustazah untuk kita semua. Ya. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bisakaratil maut wa najjata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustazah atas ilmunya. Semoga memberikan keberkahan bagi Ustazah dan keluarga. Juga semoga kita semua diberikan keistiqomahan untuk bisa terus menuntut ilmu
dan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Kemudian marilah kita tutup bersama majelis kita pada siang hari dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.